getol naturalisasi pemain belakang, ini jawabannya. Skuad Garuda diuntungkan dengan pemain rata-rata lebih muda dari Bahrain. Kabar terbaru cedera Martin Paes. Kabar baik untuk Mes Hilgers dan Eleanor Reijnders. Di depan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam alias Madampang, Erick Thohir, memamerkan pendapatan PSSI tahun ini. Menariknya, Erick Thohir di depan Madampang menyebut bahwa pendapatan PSSI pada tahun ini mencapai 3 juta dolar Amerika atau setara 46 miliar rupiah. Pendapatan kami tahun ini sekitar 3 juta dolar Amerika, ini adalah pendapatan terbesar yang pernah ada di federasi kami, ujar Erick Thohir dikutip dari channel YouTube-nya. Mes Hilgers dan Eleanor Reijnders resmi menjadi warga negara Indonesia pada 30 September 2024 kemarin. Langkah selanjutnya agar bisa debut dengan Timnas Indonesia PSSI mengajukan perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI. Kabar baiknya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir membagikan kabar bahagia. Perpindahan federasi Mes Hilgers dan Eleanor Reijnders di FIFA telah selesai. Dengan begitu, Mes Hilgers dan Eleanor Reijnders dapat debut dengan Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Keduanya diproyeksikan bermain melawan Bahrain dan Cina pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Klub Martin Paes FC Dallas menginformasikan kiper Timnas Indonesia tersebut menderita cedera pergelangan tangan. Namun, cedera yang dialami penjaga gawang berusia 26 tahun itu bersifat ringan. Kondisi Martin Paes membuat Timnas Indonesia harap-harap cemas. Pasalnya, ia dipanggil skuad Garuda untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Martin Paes dijadwalkan bergabung dengan Timnas Indonesia setelah 7 Oktober 2024, atau usai FC Dallas menghadapi Portland Timbers di Liga Amerika Serikat di Providence Park, Portland. Saya sudah menghubungi Martin Paes. Katanya, lihat dalam beberapa hari ke depan, ujar Sumarji saat dikonfirmasi bola.net, Kamis, 3/10. Kondisinya cedera ringan, lagi recovery semoga aman, ungkapnya. Kedalaman lini belakang Timnas Indonesia mulai terlihat. Meski ada bek yang absen di beberapa pertandingan sebelumnya, pertahanan tetap solid. Sebagai contoh, ketika 2 kali dalam pertandingan besar melawan Arab Saudi dan Australia, minim gol yang didapat tim lawan, bahkan Australia tak mampu menciptakan gol. Ketika sukses mencuri poin di kandang Arab Saudi, Timnas Indonesia tanpa diperkuat Jordi Amat dan Justin Hubner. Namun STY menurunkan Kelvin Verdong untuk mendampingi Rizky Ridho dan Jai Itzes. Begitu pula saat Indonesia menjamu Australia, Rizky Ridho dan Jai Itzes tetap jadi tandem sejati. Satu pos bek tengah pun dipercayakan pada Justin Hubner. Sementara Jordi Amat masih bergelut dengan cedera. Awal pembentukan Timnas era Shin Tae-yong dan terlebih maraknya program naturalisasi, banyak pengamat di Indonesia mengkritik, kok STY fokus dengan lini belakang. Padahal 2 sektor lainnya, terutama lini depan sangat lemah. Dan sekarang dapat pahami, kenapa STY banyak menumpuk pemain belakang. Semua hak STY urusan dapur line up, namun Jordi Amat belum jaminan akan dimainkan melawan Bahrain, mengingat tim media harus memastikan kebugaran bek JDT itu. Pastinya pemain yang habis cedera butuh waktu kembali ke kondisi idealnya. Namun kali ini STY tak terlalu panik. Skuad Garuda mendapat tambahan tenaga baru, yakni Mes Hilgers. Saat ini Hubner cedera, Hilgers menjadi solusi 3 bek untuk kolaborasi dengan Ridho dan Itzes. Apalagi Hilgers tampil reguler di Liga Belanda. Daftar pemain Bahrain untuk duel melawan Indonesia telah diumumkan. Banyak pemain tua dalam daftar tersebut. Paling tua adalah kiper Said Jaafar. Dia berusia 39 tahun, sama dengan Cristiano Ronaldo. Said Jaafar merupakan pemain yang sangat berpengalaman di Bahrain. Dia punya 145 caps bersama Bahrain di semua level kompetisi. Selain Said Jaafar, ada nama Ismail Abdul Latif yang sudah berusia 38 tahun. Dia punya catatan luar biasa bersama Bahrain. Termasuk laga uji coba, Ismail Abdul Latif punya 120 caps dan mencetak 46 gol untuk Bahrain. 12 dari 26 pemain Bahrain berusia 30 tahun atau lebih. Dari sisi positifnya, Bahrain punya skuad yang berpengalaman. Namun, faktor usia ini bisa dimanfaatkan kubu Indonesia yang dihuni banyak pemain muda dengan tenaga besar. Sementara,
Pelatih Shin Tae-yong telah mengumumkan siapa saja pemain yang akan bertugas untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Bahrain dan Cina. Sebanyak 27 pemain dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu, mayoritas masih berusia muda. Sebanyak 12 pemain berusia 23 tahun atau kurang. Faktor itu membuat Malik Rizaldi masuk dalam pemain tua di skuad Garuda. Malik Rizaldi sejatinya belum tua. Dia ada pada usia emasnya. Performanya pada level klub juga sedang bagus. Namun, karena ada banyak pemain muda, Malik jadi pemain tertua kelima di skuad timnas Indonesia dengan usia 27 tahun. Ricky Kambuaya jadi pemain yang sedari awal diandalkan Shin Tae-yong. Walau belakangan tak lagi jadi pilihan utama, pemain Dewa United itu tetap dibutuhkan sang pelatih. Ricky Kambuaya sudah punya 37 caps bersama timnas Indonesia, semua didapat pada era Shin Tae-yong. Kambuaya menempati posisi keempat dalam daftar pemain tertua di skuad timnas Indonesia dengan usia 28 tahun. Sandy Walsh ada di urutan ketiga pemain tertua di skuad timnas Indonesia. Pemain asal klub Cafe Mechelen itu punya jam terbang yang cukup banyak bersama skuad Garuda. Salah satu kelebihan Sandy Walsh adalah bisa memainkan banyak peran. Dia bisa bermain sebagai bek kanan, wingback kanan, dan bek tengah kanan. Bahkan, Sandy Walsh pernah dimainkan sebagai gelandang. Kini, usia Sandy menginjak angka 29 tahun. Tom Hye menempati posisi kedua pemain tertua di skuad timnas Indonesia. Jarak usia Tom Hye dan Sandy Walsh tidak terlalu jauh. Namun, Tom Hye lebih tua 1,5 bulan. Tom Hye langsung jadi andalan di lini tengah sejak mendapat status WNI. Tom Hye punya kualitas yang sangat bagus untuk level Asia. Visi bermain yang apik membuatnya dijuluki profesor. Jordi Amat jadi pemain tertua di skuad timnas Indonesia, sekaligus satu-satunya pemain di atas 32 tahun. Sebagai pemain paling senior, wajar jika Jordi Amat didapuk menjadi salah satu kapten timnas Indonesia. Jordi Amat beberapa kali dapat kritik dari fans karena blunder yang dibuat. Namun, dengan pengalaman yang dimiliki, Shin Tae-yong sepertinya masih butuh sosok Jordi Amat. Dia terus jadi pilihan walau performanya dipertanyakan.